Lagi heboh banget nih belakangan ini. Jadi, ada 500.000 sampai 1 juta nomor baru yang terregistrasi di Indonesia. Nah, pertanyaannya, lonjakan ini bakal bisa jadi lampu hijau nggak sih buat kejahatan digitalisasi yang ada di Indonesia nanti? Jadi, simak video ini sampai habis dan gua bakal kupas tuntas dalam isu ini. Jadi, Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, ngasih tahu kalau per 14 November 2025 lalu, tiap hari minimal ada 500.000 data nomor baru yang diregistrasi. Di hari-hari tertentu, jumlahnya bisa pecah sampai 1 juta guys. Coba deh bayangin, kalau setahun, Indonesia bisa menghasilkan ratusan juta nomor baru yang terdaftar. Ini jauh banget di atas normal pertumbuhan negara lain yang cuma sekitar 1–1,5%. Edwin Hidayat Abdullah juga menyebut kalau lonjakan bisa sebesar ini terjadi karena proses aktivasi nomor baru di Indonesia sangat mudah dan jumlahnya sangat besar, setiap harinya cuma menggunakan data NIK saja. Seperti diketahui, ada sebuah kasus yang dimana Direktorat Riset Siber Polda Bali membongkar sindikat yang melakukan registrasi kartu SIM dan penjualan kode OTP secara ilegal. Sebanyak 12 pelaku ditangkap dengan barang bukti 168 modem pool, puluhan laptop, ratusan ribu SIM card, dan uang tunai 250 juta rupiah. Para pelaku memperoleh NIK dari dark web untuk mendaftarkan kartu SIM tanpa izin pemilik. SIM yang sudah terregistrasi kemudian digunakan untuk menerima dan menjual kode OTP yang dipakai untuk membuat berbagai akun aplikasi secara ilegal yang dikutip dari Detik Bali. Karena angkanya nggak wajar, lonjakan ini dicurigai berpotensi dimanfaatin buat hal-hal negatif. Misalnya nih ya, kayak penipuan online, spam call, atau nomor-nomor yang nggak jelas siapa pemiliknya. Misal ya, dalam kasus ini terjadinya peningkatan kasus penipuan online di Kalimantan Barat hingga November 2025 lalu. Subdit Siber Direktorat Riset Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat mencatat sedikitnya 670 perkara tindak pidana penipuan online. Menurut Kanit Cyber Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, Ibtu Edi Tuliswianto, pelaku kejahatan siber memanfaatkan berbagai modus untuk mengelabui korban, mulai dari phishing, giveaway palsu, kode OTP palsu, love scamming, hingga penipuan belajar kelompok yang menyasar pelajar, SMA, dan mahasiswa. Nah, buat nanggulangi masalah ini, Komdigi tuh udah siapin solusi regulasi berkaitan sama proses aktivasi kartu SIM new zoners. Langkah pertama yang bakal diterapkan itu verifikasi wajah atau face recognition pas kalian bakal aktivasi nomor baru. Komdigi bakal kerjasama langsung sama Dukcapil atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kenapa? Karena sesuai aturan pasal 153 ayat 2 PM 5/2021, penyedia jasa telekomunikasi wajib nerapin prinsip kenal pelanggan atau KYC. Selama ini kan cuma pakai NIK dan nomor KK aja ya. Lalu, Edwin juga menjelaskan nih kalau aktivasi yang selama ini cuma pakai dokumen kartu keluarga dan NIK aja. Dan untuk kedepannya bakal dimintai memakai face recognition yang prosesnya hanya butuh waktu kurang dari 2 menit. Verifikasi ini bisa dilakukan langsung dari gadget pengguna atau lewat gerai operator dengan terintegrasi dalam sistem web-based, sehingga bisa dilakukan dari laptop, iPad, ataupun tablet. Buat saat ini, prosedurnya masih sukarela, tapi akan ada masa transisi sekitar 1 tahun ke depan sebelum menjadi aturan wajib untuk semua operator dan jenis semua kartu, termasuk eSIM maupun SIM fisik. Nah, di sisi lain, dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Ian Joseph Matius Edward bilang, langkah tersebut dinilai sudah tepat karena akan memperkuat basis autentikasi digital masyarakat Indonesia. Menurutnya, face recognition ini akan membentuk satu ekosistem sejak awal di Indonesia yang sekarang sedang dilakukan pemerintah dan menekankan pentingnya kesadaran keamanan data atau security awareness agar kebijakan ini tidak menimbulkan celah kebocoran informasi untuk kedepannya yang dikutip dari Detik.net. Terus pertanyaannya, aturan ini bakal bikin ribet gak sih? Komdigi sih bilang, tujuan utamanya bukan untuk nyulitin masyarakat, tapi untuk melindungi pengguna dari resiko penyalahgunaan identitas. Edwin juga negesin nih, ini bukan buat ngurangin kartu SIM yang bisa dibeli di mana aja dan kapan aja. Tapi, masyarakat tetap bisa membeli kartu SIM kapanpun dan dimanapun,
Cuma ya bedanya, proses aktivasi akan lebih aman karena mastiin identitas pengguna benar-benar sesuai dengan kepemilikannya. Aturan baru registrasi SIM baru ini bagi masyarakat di bawah umur 17 tahun yang belum memiliki eKTP. Mereka dapat mendaftar menggunakan nomor MSISDN SIM card, NIK calon pengguna, serta NIK dan data biometrik kepala keluarga. Untuk eSIM, registrasi wajib memakai nomor MSISDN SIM card, NIK, dan biometrik wajah. Namun, penerapan face recognition belum langsung berlaku penuh. Selama masa transisi 1 tahun, registrasi masih bisa dilakukan hanya dengan NIK dan KK, sementara biometrik masih bersifat opsional. Di sisi lain, Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo, menyatakan bahwa Telkomsel mendukung penerapan registrasi berbasis face recognition ini untuk meningkatkan keamanan identitas digital masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa dengan penerapan bertahap dan mempertimbangkan kesiapan ekosistem, kebijakan ini diyakini dapat melindungi pelanggan dari pemalsuan dan penyalahgunaan identitas. Uji coba teknologi ini akan diterapkan di Grabhari Online dan MyGrabhari yang memungkinkan registrasi prabayar dan ganti kartu dilakukan lebih mudah dan aman. Sistem face recognition akan memindai wajah pelanggan dan mencocokkannya dengan data Dukcapil untuk memastikan bahwa pengguna adalah pemilik identitas yang sah dikutip dari laman resmi Telkomsel. Selain itu, Chief Legal and Regulatory Officer Indosat, Reski Damayanti, juga menyatakan bahwa Indosat mendukung kebijakan face recognition karena bisa meningkatkan keamanan data pelanggan sekaligus kenyamanan. Dengan regulasi ini juga, pemerintah berharap bisa mengurangi kasus penipuan berbasis nomor baru, menekan spam call yang nggak dikenal, buat ekosistem digital Indonesia lebih bersih, dan pastiin data pengguna nggak dipakai sembarangan. Nah, itu dia penjelasan lengkap soal lonjakan 500.000 sampai 1 juta aktivasi nomor baru setiap harinya yang bikin Komdigi buat ngerem aktivasi kartu SIM baru ini demi mencegah kejahatan digitalisasi yang ada di Indonesia. Gimana nih menurut kalian nih Zoners? Langkah face recognition ini malah bikin tambah oke atau malah nyulit-nyulitin bagi yang mau aktivasi SIM baru nggak sih? Coba deh tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan cukup dulu ya video gue yang bisa gue sampaikan kali ini. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, Yuzon Tech by Yuzon Indonesia. Gua pamit dan bye.